memang partai politik ini ya bermain tradisinya dari waktu ke waktu begitu terus. Nah, pada saat diperhadapkan situasi seperti ini, tidak muncul ide-ide kreatif. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi masker, saya kira itu hal yang biasa itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dahana Jemudin di channel yang paling Anda tunggu. Malam ini kita mengabaikan COVID-19. Kita ke dunia politik. Saya sudah lama sekali tidak berbincang masalah politik. Meskipun dalam suasana COVID ini isu-isu tentang politik itu nyaris hilang dari peredaran wacana politik, khususnya politik lokal. Dan diperkirakan pilkada serentak 2020 akan bergeser ke Desember 2020. Tentu ada perubahan konstelasi yang sangat besar hemat saya, dan untuk membahas bagaimana kemungkinan dampak-dampak yang ditimbulkan dari COVID ini terutama di dunia politik, telah hadir bersama saya Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Amin Tahir. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Amin, sebagai Ketua Partai Politik, bagaimana Pak Amin melihat kondisi politik kali ini, perpolitikan kita hari ini di suasana COVID ini? Baik ya, terima kasih sahabat Dadha. Saya kira ini memang menjadi keprihatinan kita semua. Kita dihantam oleh badai atau ujian besar yang namanya coronavirus disease 19 atau COVID-19, bahwa hampir seluruh tatanan kehidupan kenegaraan kita, kebangsaan kita itu cukup terganggu. Sangat signifikan pengaruhnya, terutama yang disebutkan tadi tentang bagaimana konstelasi politik, baik itu politik lokal, politik daerah, politik nasional. Karena kita tahu semua bahwa konsentrasi elit negeri ini itu tersedot habis untuk menangani atau melakukan upaya-upaya serius untuk menghambat atau menghentikan wabah penyakit yang sudah mendunia ini. Termasuk PKB adem-adem saja ya? Ya, seluruh partai merasakan itu pada seluruh level atau struktur politik, baik itu di pusat maupun di daerah, itu semua merasakan kehidupan kebangsaan kita menjadi stagnan. Itulah yang melantarankan sehingga situasi bangsa kita ini memang terjadi sebuah drop of politik ya. Karena politik dalam arti luas ini kan masalah kebijakan. Iya. Nah, kebijakan yang sebenarnya yang diambil mestinya seluruh aspek kehidupan ini tersedot karena konsentrasi elit bangsa kita hanya mengurusi satu judul besar, yaitu penanganan wabah penyakit corona ini. Karena itu saya kira seluruh elemen bangsa harus bersatu padu untuk melakukan langkah-langkah strategis sehingga pengaruh-pengaruh tadi terhadap sustainability-nya, keberlangsungan kehidupan kebangsaan kemasyarakatan kita tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Memang kita merasa prihatin, tetapi itulah sebabnya kita juga harus tetap membangun optimisme yang besar bahwa tidak ada hujan yang tidak reda. Tidak ada badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Sehingga ya, tapi kan masalahnya ini Pak Ketua, indeks demokrasi kita misalnya bisa berpengaruh nantinya. Partisipasi pemilih menjadi turun,
Bahkan di sisi lain nanti ini bisa berpotensi menimbulkan ancaman terhadap money politik karena orang lagi susah ekonominya gitu. Sehingga bagi pemilih pragmatis ya bisa saja ini menjadi peluang baru dan ini bisa menyedot kasus baru lagi pada saat sebetulnya masyarakat lagi bersama-sama mengkampanyekan anti politik uang, tapi ini ada peluang baru yang menjadi tantangan bagi para politisi. Bagaimana menurut Pak Amin? Ya, hingar-bingar demokrasi yang kita idam-idamkan kalau kita mengacu pada era reformasi yang sementara berlangsung terus, itu memang terjadi stagnan. Rakyat sekarang kan lagi tengah suasana berkabung atau berduka, sehingga tidak banyak hal yang mereka pikirkan selain untuk mempertahankan hidup saja. Para pemangku kebijakan, stakeholder, ini sedang kita harapkan menyusun strategi penanganan masalah yang solutif terhadap masalah bangsa yang terjadi sekarang. Betul yang disinyalemen tadi bahwa indeks demokrasi kita drop sampai pada titik nadir yang memang kita khawatirkan, sehingga nanti pada gilirannya rakyat itu kehilangan kepedulian terhadap aspek-aspek yang sifatnya politis. Kenapa? Karena ya rakyat sekarang butuh untuk mempertahankan hidupnya saja itu susah, ya kan? Jadi sehingga kekhawatiran kita semua bahwa indeks demokrasi yang kita bangun selama ini itu anjlok lagi, sehingga membutuhkan energi baru untuk membangkitkan kembali apa yang disebut kepedulian politik atau indeks demokrasi tadi. Pada gilirannya, kalau kita singgung soal pilkada yang direncanakan pada September 2020 nanti, itu sudah bisa dipastikan tidak akan terlaksana. Dan memang terbukti bahwa Presiden Jokowi telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2020 yang ditandatangani tanggal 4 Mei kemarin tentang penundaan pelaksanaan pilkada. Salah satu nomenklaturnya adalah pilkada serentak itu diundur sampai bulan Desember 2020. Itu pun dengan catatan kalau Desember 2020 toh juga belum kondusif situasi bangsa kita akibat dari virus corona ini masih melanda kita, maka boleh jadi Desember 2020 pun juga akan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Di satu sisi sebetulnya Pak Amin, justru dengan adanya bencana ini bisa menyadarkan publik. Oh, saya harus memilih pemilih calon, ya katakanlah begitu, yang memang betul-betul punya daya dobrak, pemimpin yang solutif, yang bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah, oleh bangsa ini, seperti misalnya wabah ini, sehingga kemudian bisa menyadarkan publik, saya harus memilih pemimpin yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah seperti ini begitu. Sehingga ini mestinya menjadi momentum bagi partai politik untuk masuk. Kini saatnya kita memilih pemimpin yang salah satunya bisa menyelesaikan masalah seperti wabah ini. Apakah partai politik melihat ini sebagai peluang? Ya, secara otomatis begitu. Kalau daerah tersebut melaksanakan pilkada serentak nanti, maka posisi incumbent sebenarnya diuntungkan. Kenapa saya katakan diuntungkan? Bahwa aktivitas untuk penanganan publik yang didera oleh atau dilanda oleh wabah ini itu mempunyai ruang atau kesempatan yang sedemikian besar untuk turun ke bawah, menyapa masyarakat dalam melakukan penanganan yang sifatnya solutif yang dialami pada ketika itu, sehingga dia bisa mencitrakan diri
bahwa sebagai pemimpin yang maju lagi misalnya incumbent tadi itu bisa berpeluang, sementara yang non incumbent atau kompetitor agak kurang kesempatan untuk melakukan sosialisasi, interaksi dan seterusnya kepada masyarakat bawah. Karena psikologi rakyat kita atau masyarakat kita atau voters hari ini, ya siapa yang pemimpin yang dirasakan untuk menyelesaikan permasalahan yang pada sekarang ini, ya itulah yang cenderung untuk menjatuhkan pilihan politiknya di pilkada. Sehingga ini sebenarnya di satu sisi agak memprihatinkan karena berpeluang terjadi suatu proses transaksional yang dilakukan oleh incumbent misalnya. Tapi ya tentu kompetitor ini juga punya strategi lain untuk masuk pada wilayah-wilayah atau segmen-segmen atau peluang-peluang yang lain, sehingga terhadap incumbent pun dia bisa terjadi persaingan-persaingan politik. Inilah sebetulnya problem perpolitikan kita di tanah air ya. Senangnya kita bermain di ranah citra, sehingga kadang-kadang substansi kita untuk merebut hati publik bahwa benar-benar kita berjuang tidak bermain di ranah citra itu bisa terwujud. Tapi ini menjadi penyakit sih sebetulnya. Kalau tadi misalnya benar diuntungkan di satu sisi incumbent karena bisa menyelesaikan satu masalah dengan COVID ini sehingga kemudian citranya bisa kembali baik gitu. Tapi ini juga bisa menjadi ancaman, Pak Amin. Kalau misalnya dia gagal menangani COVID, terjadi wabah besar di daerah dia, sementara dia seorang incumbent, itu juga bisa menjadi ancaman serius. Ya, substansi demokrasi ini kan, substansi demokrasi kita ini kan bukan ditentukan. Kalau aslinya ya bukan ditentukan oleh pendekatan yang sifatnya temporer atau situasional, tetapi dia berada pada pada value atau nilai demokrasi itu sendiri. Sehingga dalam urusan political education ya, pendidikan politik rakyat itu sebenarnya harus bermain pada tataran gagasan, konsepsional. Tapi karena situasi yang melantarankan seperti itu, maka ya mau apa boleh buat, masyarakat kita ini membutuhkan, ya ibarat misalnya sakit kepala, dia minum obat sakit kepala, sakit kepalanya langsung hilang. Tapi kan sebenarnya problemnya tidak berhenti pada titik itu. Ini sustainability dari proses pendidikan politik rakyat itu aspeknya kan cukup beragam, bukan hanya terletak pada kepentingan sesaat. Tetapi inilah dilema atau problem demokrasi kita, sehingga sebenarnya karena kan masih berkutat pada apa yang dibutuhkan hari ini. Dalam istilah lain saya itu rakyat ini butuh makan. Istilahnya perut tidak bisa menunggu. Stomach cannot wait. Perut tidak bisa menunggu. Ini harus membutuhkan penanganan yang langsung, yang realistik, yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Tapi itulah bukan sebenarnya saya tidak sependapat kalau itu hanya melulu tugas oleh partai politik, tapi seluruh elemen bangsa, elemen kita yang peduli tentang proses panjang terhadap bangunan demokrasi tidak boleh abai terhadap keprihatinan itu, sehingga ini menjadi PR bersama terutama pada pengambil keputusan sekarang. Itu ada beberapa wacana ya, atau olok-olokan lah kira-kira oleh publik kita. Loh, ini partai politik pada saat kampanye rame minta ampun, peduli apapun, sampai urusan air, urusan minum, urusan makan itu diurus gitu. Tapi pada saat hari ini orang lagi membutuhkan, di mana kehadiran partai politik? Ya saya kira itu kecermatan dari partai itu sendiri. Misalnya kami di PKB tidak kehilangan momen. Kita melakukan kerja-kerja real di tengah masyarakat yang terdampak
COVID-19 ini, misalnya kita bagi sembako, terus kebetulan bulan Ramadan ini kita bagi-bagi takjil, kurma gratis dan seterusnya. Karena apa? Kita merasa, terutama kami, bahwa pendidikan politik ini tidak berhenti pada situasi yang sekarang karena kita dilanda sebuah wadah nasional atau bahkan internasional, tapi itu menuntut bahwa upaya-upaya pendidikan politik itu harus jalan terus-menerus, sehingga kita tidak mau mengambil kepentingan politik sesaat bahwa adanya wabah ini kita melakukan pencitraan. Ya meskipun memang tidak bisa disangkal bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa partai politik itu harus punya kejelian atau pencermatan politik terhadap momen-momen tertentu. Iya. Dan itu kerjanya partai politik. Partai politik itu selalu melabuhkan jangkar, membuang jangkarnya pada saat ada momentum-momentum tepat. Salah satunya seperti ini, dan saya kira ini fenomena ini sering menjadi seringlah terjadi di Indonesia. Nah, kita kembali ke soal pilkada. Kita di Sulawesi Tengah ada 9 ya. 9 daerah yang akan melaksanakan pilkada dan 1 provinsi. Pengamatan Pak Amin sebagai pimpinan partai politik, kemungkinan tidak terjadi penurunan partisipasi pemilih yang cukup drastis? Ya, kondisi hari ini menurut pencermatan kami itu memang sedikit banyaknya cukup berpengaruh terhadap partisipasi pemilih. Nah, tapi masih ada waktu untuk melakukan pendidikan politik, bahwa karena diundur sampai Desember, dan itu pun masih dalam tanda petik bahwa kalau Desember pun masih kondisi belum stabil akibat wabah ini, maka kemungkinan besar akan diundur lagi atau ditunda lagi. Nah, tentang partisipasi pemilih, saya kira memang nanti akan dibuktikan oleh survei khusus untuk itu, tapi sebatas pencermatan kita bisa dipastikan bahwa partisipasi pemilih nanti dalam pilkada itu akan menurun. Nah, nanti dilihat dari regulasinya. Kalau misalnya regulasi pilkada itu ada passing grade atau standar minimal terhadap partisipasi pemilih, sehingga hasil pilkada itu bisa dikatakan sukses atau berhasil, atau bagaimana, tergantung dari regulasi tentang pilkada. Tapi dari beberapa kabupaten atau daerah di Sulteng yang akan pilkada, data yang kita ketahui sampai hari ini ada beberapa kabupaten yang kasus corona itu minus. Sebut saja misalnya Banggai Laut, atau dan Banggai. Kabupaten Donggala juga belum ada kasus, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita sebenarnya, bahwa penurunan partisipasi pemilih berpengaruh besar terhadap upaya pendidikan politik yang berujung pada bangunan demokratisasi yang kita seriusi untuk kita bangun secara maksimal. Itu bisa berdampak tidak terhadap kepercayaan publik? Karena menurutnya partisipasi pemilih, nanti publik kemudian ya cuek saja dengan hasil. Ya, itu automatically menurut saya, karena itu tadi bahwa pemilih kita cenderung sudah kepedulian politik itu semakin tergerus terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat hari ini. Nah, bagaimana? Tentu kita tidak boleh berhenti dan abai atau pasrah terhadap kondisi itu. Dilakukan upaya yang serius, yang sistematis, yang solutif, bahwa antisipasi tentang penurunan tingkat partisipasi pemilih itu bisa terjadi. Kenapa itu harus menjadi keprihatinan bersama? Karena kapan partisipasi pemilih
turun secara drastis, itu juga mempengaruhi segmen kehidupan yang lain. Iya, iya. Karena apa? Terjadi apa yang bisa kita sebut loss trust, ya, kehilangan kepercayaan terhadap figur pemimpin yang dipilih itu. Di satu sisi bahwa sistem pemilu kita kan masih pilkada langsung. Tidak secara perwakilan oleh DPR. Nah, itulah upaya partai politik sendiri termasuk PKB apa yang dilakukan untuk mempertahankan agar masyarakat ya masih tetap pro terhadap proses demokrasi ini, mereka tetap berminat dan sebagainya. Jangan-jangan juga partai politik justru tidak melakukan upaya-upaya tertentu untuk mempertahankan stabilitas pemilih ini. Ada beberapa instrumen yang kita gunakan. Katakan kalau ditanya tadi tentang internal PKB, instrumen yang utama yang kita lakukan adalah terus-menerus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Kami tugaskan seluruh DPC se-Sulteng, bahkan anggota DPR yang jadi anggota DPR di daerah itu selalu melakukan pendidikan politik. Di samping itu juga kami instruksikan untuk turut serta dalam penanganan atau membantu pemerintah terhadap penanganan wabah corona ini. Termasuk calon-calon yang diusung PKB? Ya. Sudah ada ya calonnya ya? Sudah. Sudah. Beberapa kabupaten kita sudah tetapkan pengusungan calon kepala daerah. Beberapa kabupaten dan provinsi yang ada di Sulawesi Tengah yang mau lakukan pilkada. PKB sudah menentukan dukungan politik. Nah, jadi ini disinergikan semua antara kandidat dengan organ kami yang ada di daerah, baik itu DPR provinsi atau DPW, kemudian DPR kabupaten kota atau DPC PKB, upaya terus-menerus mereka kita instruksikan, dan ini juga adalah instruksi dari Dewan Pengurus Pusat atau DPP PKB, sehingga kondisi wabah ini ya memang berpengaruh, tetapi kita tidak boleh larut dan pesimis terhadap kondisi tersebut. Tetap kita harus lakukan terus-menerus upaya-upaya. Dari sisi penganggaran, budgeting ya, kelihatannya kemungkinan agak low budget ya, karena tidak banyak turun gitu, tidak banyak menemui konstituen, tidak banyak kampanye dan sebagainya. Itu berpengaruh signifikan gitu. Ini juga terkait dengan perekonomian secara umum. Jadi kan memang lesu seluruh segmen ekonomi, terutama itu dirasakan semua. Kita tahu bahwa seluruh daerah diwajibkan untuk melakukan refocusing program, sehingga anggaran tadi ini ya tersedot oleh konsentrasi penanganan wabah penyakit. Tapi ya tentu proporsionalitas ini tetap ada, bahwa segmen-segmen yang urusan infrastruktur misalnya tetap ada, meskipun mungkin porsinya dikurangi akibat penanganan wabah ini. Berarti PKB ini hari ini tetap optimis ya, punya optimisme yang cukup kuat, masih cukup kuat untuk tetap mendorong partisipasi publik tetap stabil ya, karena berbagai upaya yang dilakukan itu. Kita tetap konsisten bahwa PKB sebagai salah satu kontestan pilkada memang sudah diatur dalam regulasi internal partai. Memang fungsi partai itu kan antara lain ya melakukan pendidikan politik. Ini tidak boleh lalai atau pasrah terhadap kondisi yang ada, sehingga ya dengan kemampuan yang ada, seluruh resources yang kita punyai, terutama anggota DPR kita, itu kita harapkan, bahkan bukan cuma harapkan, diinstruksikan untuk tetap melakukan upaya-upaya solutif, konstruktif terhadap rakyat yang memang merasakan dampak dari wabah penyakit ini. Saya
melihat ya, apa mungkin karena saya yang kurang mengupdate informasi, tapi kecenderungannya partai politik hari ini kehilangan ide-ide kreatif masuk di tengah suasana COVID ini begitu. Padahal sebetulnya banyak ide-ide yang harus kita, justru dalam situasi seperti ini mesti muncul ide-ide kreatif dari para dari partai politik. Misalnya bagaimana memanfaatkan dunia YouTube, lomba pidato virtual dan sebagainya gitu. Itu saya tidak melihat, sehingga memang partai politik ini ya bermain tradisinya dari waktu ke waktu begitu terus. Nah, pada saat diperhadapkan situasi seperti ini tidak muncul ide-ide kreatif. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi masker, saya kira itu hal yang biasa itu ya. Tapi tidak ada hal yang baru di situ. Ya, saya juga ingin menyampaikan ini kesempatan yang baik bahwa tanggal 22 Maret 2020 yang lalu bertempat di kantor DPW PKB, itu saya selaku Ketua DPW PKB Sulteng telah meluncing apa yang disebut posko penanganan COVID-19. Kita menggandeng atau melakukan kerjasama dengan instansi atau institusi yang berkaitan dengan penanganan COVID ini, misalnya Dinas Kesehatan, dan institusi-institusi yang lain. Nah, posko penanganan COVID ini, programnya pun juga ada beragam. Nah, hari ini DPW PKB melakukan secara virtual lomba azan cilik. Secara virtual. Itu sedang on progress ya. Sedang berlangsung. Dikirim videonya, persyaratannya umur maksimal 10 tahun. Ya, saya kira agak panjang penjelasannya kalau ini ditanya kenapa dibidik segmen lomba azan cilik. Ya, tapi itulah ada argumentasi khusus. Artinya Pak Amin ingin bilang bahwa kita tidak kehilangan gagasan. Kita tidak kehilangan kepedulian. Tapi sebetulnya gini Pak, kalau kita mau dalami lebih jauh bahwa salah satu problem yang dihadapi masyarakat kita hari ini misalnya adalah keterbatasan pangan. Saya sangat khawatir misalnya kalau ini berlangsung sampai akhir tahun, ini ada ancaman gejolak sosial itu dan luar biasa gitu. Kenapa misalnya partai politik tidak mendorong, ayo kita memanfaatkan lahan kosong yang ada, mari menanam bersama, karena ke depan itu rica akan mahal, kita tidak lagi membeli rica karena bisa memanfaatkan ruang-ruang yang ada begitu. Nah, ini juga mesti harus menjadi lahan garapan partai politik, sehingga masyarakat menganggap wah saya masih tetap diperhatikan partai politik karena ada dorongan, mereka secara emosional masih tetap mau bersama-sama gitu. Sayang saya bukan partai politik. Kalau saya orang partai politik saya akan melakukan itu. Ya, dari awal tadi saya katakan bahwa seluruh segmen kehidupan masyarakat kita memang terganggu secara signifikan terhadap wabah ini. Nah, terutama sekali stressingnya adalah masalah ekonomi. Ekonomi kita lagi terpuruk semua, sehingga roda perekonomian kita tidak jalan. Memang ya saya sampaikan terima kasih atas katakanlah ini kritik atau saran atau masukan dari sahabat Adha. Ini menjadi catatan penting buat kami di partai, terutama PKB, bahwa dibutuhkan pencermatan atau kepedulian yang maksimal atau antusiasme yang tinggi terhadap merangkul masyarakat yang memang terpuruk ekonominya, tapi itu belum berakhir. Nah, tadi posisi bahwa apabila misalnya wabah ini berlangsung sampai akhir tahun, meskipun kita tidak harapkan seperti itu, maka memang ya kami ini kan salah satu bahagian saja dari seluruh elemen bangsa yang harus bekerja secara maksimal untuk turut bersama-sama masyarakat untuk melakukan upaya-upaya solutif. Toh dengan kemampuan yang ada, dengan resources yang terbatas ya, partai kami juga tetap tentu memperhatikan faktor-faktor yang disebutkan tadi, bahwa tapi kita kan terutama berharap pada
yang melaksanakan anggaran, yaitu eksekutif atau iya. kepala daerah dalam hal ini. Ya, jadi porsi yang lebih besar sebenarnya ada pada kreativitas dan upaya serius yang berasal dari pemangku kebijakan yang terutama, yaitu kepala daerah. Nah, ini menggandeng seluruh elemen-elemen yang ada, termasuk partai politik, untuk melakukan upaya-upaya terus-menerus itu. Terlalu naif lah kalau itu hanya dialamatkan kepada partai politik untuk maju di garda terdepan melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Tapi ini dibutuhkan sinergisitas dari seluruh elemen bangsa, dari semua anak-anak bangsa yang memang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi daerah, kondisi masyarakat, kondisi bangsa kita hari ini dan hari-hari mendatang yang belum tahu kepastiannya seperti apa. Iya. Baik, Pak Amin, Pak Ketua PKB, terima kasih banyak sudah hadir di bincang-bincang kita kali ini. Nah, itulah sahabat, saya sebetulnya mengundang Pak Amin di tempat ini karena ingin melihat sejauh mana kegiatan partai politik di tengah pandemi ini, dan ingin mengkaji lebih jauh bagaimana kemungkinan yang terjadi di Pilkada serentak 2020 ini, karena nyaris saya tidak lagi mendengar soal isu-isu politik lokal itu. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di konten yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.